Mbah Hasim atau Kiai Haji Mbah Hasim. Mbah Hasim pun menyambut dengan baik setelah meminta pendapat para kiai-kiai yang ada di sekitar beliau, dan akhirnya beliau keluarkanlah fatwa pada tanggal 22 Oktober, yaitu fatwa jihad. Pengertiannya, bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang jaraknya dari Surabaya 94 km yang paling terjauh, maka baginya adalah fardu ain untuk ikut fi sabilillah. Ternyata tidak hanya kaum muslimin muslimat yang jaraknya 94 km dari Surabaya, bahkan ada yang datang dari Jawa Barat, ada yang datang dari Bali, ada yang datang dari Kalimantan, ada yang datang dari Sulawesi, berbondong-bondong ke Surabaya, yang sama sekali tidak disangka dan diduga oleh Inggris. Yang awalnya Inggris hanya ingin memberangkatkan Jepang dari Surabaya, tetapi ternyata arek-arek Surabaya atau yang dikenal bonek Surabaya, santriwan-santriwati Surabaya yang sudah terlebih dahulu mendengar tentang fatwa jihad, maka ketika tanggal 25 Oktober masuk Inggris ke Surabaya, maka pada tanggal 26, 27, 28, 29 dan 30 mereka diserang habis-habisan oleh arek-arek Surabaya, oleh pemuda-pemudi Surabaya, yang akhirnya Inggris mengalami kekalahan yang luar biasa karena mereka memang datang tidak siap untuk berperang, tetapi mereka datang membawa senjata. Pada tanggal 30 gugur atau tewaslah Brigjen Malabi. Kematian Brigjen Malabi membuat marah orang Inggris, maka akhirnya Letnan Jenderal Christine memerintahkan kepada arek-arek Surabaya paling lambat tanggal 9 November maka mereka harus menyerahkan senjatanya, mereka harus menyerahkan orang yang menggranat Jenderal Malabi. Tetapi peringatan beliau yang mengatakan kalau sampai pada tanggal 9 November yang menggranat Jenderal Malabi tidak diserahkan, maka pada tanggal 10 November jam 6 pagi maka Surabaya akan dihanguskan.
Ayo talib wa talibat bil khusus al-asatid asadakumullah. Arah-arah Surabaya sudah mendengar fatwa Kiai Haji Hashim Bahasari. Tidak ada alasan untuk menyerahkan orang yang telah melemparkan granat menewaskan Malabi. Yang ada adalah disambut tanggal 6 Oktober, tanggal 10 Oktober jam 6 pagi dengan pertempuran yang sangat dahsyat. Terjadilah peperangan yang luar biasa tanggal 10 Oktober sampai bulan Desember. Terjadi lebih kurang 2 minggu peperangan, yang peperangan ini kemudian dinyatakan sebagai kemenangan. Ayo balik waktu di bahasa Allah. Inilah yang kemudian dimintakan oleh para kiai, para ustadz menghadap Jokowi, atau ketika itu bertemu dengan Jokowi saat beliau ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Yang bahasa bebasnya adalah, Pak Jokowi, kami berharap apabila Bapak Jokowi terpilih menjadi presiden, kami menginginkan akan adanya hari ulang tahun santri. Maka berpendapatlah banyak orang saat itu hari ulang tahun santri akan dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Tetapi banyak yang berpendapat 1 Muharram adalah hari tahun baru atau hari ulang tahun Islam, kalender Islam. Maka tidak tepat kalau diperingati pada tanggal 1 Muharram. Maka akhirnya berpendapat fatwa Kiai Haji Hashim Bahasari yang banyak dilupakan oleh sejarah atau tidak dicatat oleh sejarah, atau sejarah pura-pura lupa, diabadikan sebagai hari ulang tahun santri. Maka kepada kita semua, kita harus bersyukur, kita sebagai anak bangsa, terutama kita sebagai santri, kita memiliki hari ulang tahun santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober pada saat Mbah Hashim mengeluarkan fatwa jihad dijadikan sebagai hari ulang tahun santri, yang akhirnya sampai hari ini siapapun harus berbahagia, harus bersyukur karena santri ikut andil dalam perjuangannya sejak zaman Portugis masuk Indonesia, Belanda masuk Indonesia, Inggris masuk Indonesia, Jepang masuk Indonesia, dan sampai hari ini santri tetap berkiprah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.